Nampaknya kamu masih agak bingung dengan karakter ini. Nah, coba saya ulangi lagi dan saya jelaskan lebih detail tentang karakter. Ya. Nah, kalau saya tutup tab paragrafnya, maka masih ada menu-menu tentang karakter ini. Nah, baik, akan saya coba membahas lebih detail lagi tentang karakter ini. Saya mulai saja dengan font. Kalau di awal saya sampaikan bahwa unsur suara juga adalah komponen yang penting dalam membuat suatu iklan, ya, untuk menambah suasana. Nah, umpama ketika kita membuat suatu iklan, ya, yang agak berbau-bau India. Nah, ada font yang bisa kita masukkan ke dalam komputer. Oh iya, font bawaan Windows, ya, tentunya standar. Kita bisa menambahkan font lain, ya. Anda pergi saja ke rental untuk mencari font library. Nah, misalnya saya punya jenis font yang mirip dengan jenis huruf dari India. Aca, tumeri lihat, tumbar meri jahe. Ya, ini dia. Saya punya font dengan nama Samarkand. Ya, bentuk dari font ini mirip dengan huruf dari negara India. Ini sangat membantu ketika kita membuat suatu iklan yang berkaitan dengan negara tersebut. Kemudian berkaitan dengan pewarnaan dari teks, ya. Baik, ini kita bisa merubah warnanya, ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan stroke atau garis pinggir, warna pinggir dari satu teks. Ini adalah warna dari fill, kemudian ini warna dari stroke. Tadi sudah saya sampaikan tentang fill over stroke. Nah, kalau kita memilih fill over stroke, berarti warna dari fill akan over atau memenuhi dari stroke. Kalau kita memilih stroke over fill, maka warna dari stroke, ya, akan memenuhi dari warna fill, atau warna fill berada di belakang dari warna stroke tersebut. Kalau warna stroke ingin mendominasi meskipun ukuran dari stroke ini masih satu, ya, gunakan all stroke, ya, over all fill. Ya, meskipun ini hanya ukurannya satu. Selanjutnya perhatikan teks berikut ini. Ini saya memiliki sebuah teks, ya, dengan huruf kecil semua, ya. Nah, di sini kita bisa merubah yang tadinya kecil menjadi besar. Nah, kemudian di sini ada rumus kimia, ya. Kalau ingin angka 5 berada di bawah dari huruf H, namun dengan ukuran lebih kecil, ya. Ini ada yang namanya subscript. Iya, seperti ini. Kemudian kalau untuk membuat suatu pengkuadratan, ya, kita bisa menggunakan fasilitas yang namanya superscript. Nah, seperti ini. Kemudian berkaitan dengan angka-angka yang di bagian ini, ya. Kalau tadi saya mengajarkan untuk mengubahnya dengan menggeser ke kanan ke kiri, ya, kita bisa memilih dengan menggunakan icon segitiga berwarna hitam ini, ya. Atau kita juga bisa langsung mengklik kemudian mengetikkan nilainya. Kemudian tekan enter. Kemudian adalah leading, ya, atau baris baru. Kemudian tracking, ya. Ini adalah untuk mengeset, ya, jarak antar kata, ya. Tentunya berbeda ketika saya menggunakan selection tool, ya.
Kalau saya menggunakan selection tool, kemudian saya tarik titik-titiknya seperti ini, ya, saya telah mengubah skalanya, ya. Namun berbeda ketika saya menggunakan pengubahan skala secara vertikal ataupun secara horizontal, ya. Ketika saya beri penambahan nilai, ya, persentase skala secara vertikal, maka akan berpengaruh pada jarak dari baris. Begitu pula ketika saya menggunakan perubahan, ya, skala secara horizontal. Namun kalau saya menggunakan selection tool, ya, tidak akan berpengaruh pada baris atau jarak baris.